Kali ini Jokowi tak bisa membela diri lagi. Rektor OVA sudah mengakui semuanya. Para tokoh besar bersatu bongkar kasus ijazah Jokowi. Gelombang isu lama kembali menghantam panggung nasional. Sorotan tajam tertuju pada Universitas Gadjah Mada. Setelah lama memilih irit bicara, pernyataan resmi UGM justru memantik tafsir luas di tengah masyarakat. Bagi sebagian publik, ini dianggap sebagai momen krusial, sebuah titik balik dalam polemik ijazah Presiden Joko Widodo yang tak kunjung padam. Tanggapan saya terkait tekanan psikologis akibat ancaman dari Jokowi lovers. Kami memahami, kami berharap juga para sesepuh, para tokoh UGM untuk memberikan dukungan agar tetap berpegang pada kebenaran. Di ruang publik, pernyataan UGM tidak lagi dibaca sekadar klarifikasi administratif. Kata demi kata ditafsirkan, dianalisis, dan diperdebatkan. Saya kira UGM itu selalu memproteksi. Jadi, walaupun sudah diberi oleh pihak hakim, majelis, bahwa ini jangan hanya konteks Jokowi, umum saja, sampai begitunya. Tapi frame berpikir dia, Jokowi harus dilindungi, gitu. Saya kira ini masalah seriusnya, gitu, yang dilakukan oleh pihak UGM. Jadi sebenarnya memang dia menyembunyikan. Lihat saja dari awal dekan, kemudian rektor OVA, sampai ke pihak perwakilannya di pihak termohon sekarang, sama saja menyembunyikan, tidak mau menunjukkan sebenarnya kepada publik bagaimana sebenarnya Jokowi itu dalam status baik perkuliahan maupun hasil KKN dan sebagainya. Intinya sebenarnya adalah bahwa produk akhir yang bacaan publik bahwa ijazah Jokowi Widodo palsu ingin disembunyikan, gitu, ingin diambangkan, ingin akhirnya tidak ditunjukkan, tidak dibuktikan. Ini bahaya negeri, itu yang kita hadapi saat ini. Pasti di belakang itu ada agenda-agenda yang ada di balik cerita di permukaan. Padahal masalah ijazah itu kan hal yang sepele. Tunjukkan dengan bangga dan sukarela, silahkan diuji di lab sehingga selesai masalahnya. Tapi nyatanya itu tidak atau belum dilakukan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kalau masalah yang mestinya sepele saja membutuhkan waktu lama, bagaimana kita akan menuntut penyelesaian korupsi yang jumlahnya triliunan, melibatkan banyak aktor, institusi dengan modus money laundering, sekian banyak institusi dan orang di dalam maupun di luar negeri juga terlibat. Jadi mestinya penyelesaian berbagai penyimpangan hukum termasuk korupsi itu hendaknya dilakukan dengan segera. Tapi ini sebetulnya Lona yang jauh lebih penting lagi. Persoalan teman-teman ini kan sebetulnya kenapa sampai harus ke Komisi Informasi, karena mau mengakses salinan itu sebagai satu tahap untuk mengetahui otentisitas dari dokumen ijazah. Nah, otentisitas itu diaturnya di mana? Kalau kita buka di Undang-Undang Kearsipan, itu yang menentukan peraturannya adalah ANRI. Ya. Dan Kepala ANRI sudah menurunkan peraturan Kepala ANRI tentang untuk pengujian tentang otentisitas sebuah arsip. Bahkan ANRI itu punya laboratoriumnya. Jadi kalau mau menguji otentisitas arsip itu bukan cuma sekedar disama-samakan gitu ya. Ini sekedar masukan aja untuk teman-teman kepolisian. Saya nggak punya kepentingan untuk mencampuri. Kalau cuma identik itu belum otentik. Yes. Jadi untuk otentik itu ada di dalam ketentuan itu, pertama adalah informasinya, fontnya sama atau apa, oke. Tata letak dengan yang lain, oke. Itu belum bisa disebut otentik. Step kedua, materinya. Umur kertas, umur tinta, itu nggak bisa diraba-raba. Itu harus masuk ke dalam laboratorium, ya. Dan ANRI mampu melakukan itu. Perlu dilibatkan nggak ANRI-nya? Ya? Perlu dilibatkan. Apanya? Terus. ANRI-nya perlu bisa diuji nggak kira-kira? Kalau ANRI kan dia akan menguji semua dokumen yang akan masuk ke dia.
Jadi pertanyaannya kemudian saya baca-baca di KPU itu kok salinan ijazah capres setelah dia selesai bahkan kok tidak diserahkan ke Andri ya? Ya. Itu satu pertanyaan. Ini pelajaran ya bagi kita ya. Betul. Kalau caleg yang banyak kertas suara oke lah, itu ada waktunya harus dimusnahkan. Tapi ini kan cuma berapa orang capres punya nilai sejarah. Jadi kalau mau dimusnahkan dokumen itu harus ditimbang-timbang dulu nilai gunanya. Salah satu aspek historis. Kalau dokumen yang punya nilai historis tinggi harusnya KPU menyerahkan ke Andri. Sebelum Andri menerima, Andri melakukan pengujian otentisitas dari dokumen itu. Caranya macam apa? Satu, dia lihat informasinya. Oke, clear, sama salinan ini sama. Yang kedua, dia akan cek dengan teknik tertentu mana dokumen aslinya. Dia akan cek apakah dokumen ini secara materi otentik atau tidak. Oke. Nah, persoalannya sekarang kan karena tidak diserahkan ke sana, jadi Andri juga tidak menyatakan kemudian ya kami nggak bisa menguji tanpa kemudian Jadi menurut Anda kenapa nggak sampai Andri arsipnya Jokowi? Kalau menurut saya tata kelola kearsipan di KPU yang harus diperbaiki ke depan. Ini pelajaran loh, kita baru tahu setelah ada sidang di Komisi Informasi. Kalau nggak kita nggak tahu. Itulah salah satu manfaatnya, tadi juga sudah dibilang ada proses pembelajaran di sini. Tapi saya sekedar mengingatkan apa yang terjadi di kepolisian itu baru identik. Kalau kita pakai ketentuan untuk menguji sebuah otentisitas dokumen atau arsip, acuannya adalah Undang-Undang Kearsipan. Dia harus diuji juga sampai fisiknya. Saya nggak menyatakan ini pasti palsu ya. Saya tidak punya keahlian menduga seperti Roy Suryo. Jadi Roy Suryo punya keahlian untuk itu. Saya tidak punya keahlian. Tapi dalam hal ini, kalau toh nanti kemudian kepolisian harusnya menyatakan ini memang otentik, harus tuntas sampai uji materialnya. Bukan cuma kesamaannya. Itu aja pesan saya sih. Sedikit saya tambahkan. Apa yang disampaikan Pak Alamsyah sebagai Ketua KIP versi dulu, ini adalah fakta, Mbak. Jadi 2 minggu sebelum teman-teman Bon Jovi ini di sidang, saya kebetulan juga jadi ahli di KIP, ya, dalam gugatan yang dilakukan oleh Dr. Bonatua. Ya. Nah, pada saat itulah terungkap bahwa Andri itu belum menerima dan belum melakukan otentifikasi dari KPU. Jadi ini fakta persidangan. Dan KPU dipersalahkan dan makanya nanti akan ada sidang berikutnya. Kebetulan saya dulu juga pernah membantu Andri, Pak Alamsyah, ketika masa Pak Joko Utomo sebagai ketua. Nah, dulu semua itu diuji, betul tadi yang saya Pak Alamsyah. Kertas itu, Pak Alamsyah, itu kita uji dengan namanya carbon dating. Ya, macam-macam tekniknya banyak. Kemudian ink dating diperiksa. Jadi artinya itu nanti akan dicek. Nah, sekarang terbukti bahwa ijazah yang disebut ijazahnya Jokowi itu belum diuji otentifikasinya sehingga belum disimpan di Andri. Nah, maka kita kembali sedikit ya ke undang-undang. Saya berharap sih Komisi Informasi suatu saat mengundang Andri sebagai ahli, bukan sebagai termohon, supaya dia bisa jelaskan di sana. Betulnya berharap begitu. Nah, kita kembali sedikit nih, Lona, sebelum saya tuntaskan. Siapa yang pertama kali harus melakukan uji otentisitas? Adalah pencipta arsip. Siapa pencipta arsip? Pencipta arsip, bukan pencinta ya. Pencipta arsip itu. Ya, pertama kali adalah UGM. Yang kedua siapa? UGM juga ketika menerima legalisir. Maka dokumen legalisir yang konon katanya sudah diserahkan ke Polda itu adalah arsip ciptaan kedua dari UGM. Yang ketiga siapa? KPU. Arsipnya berupa apa? Salinan. Apakah salinan bisa diuji otentisitasnya? Akan sama Andri deh. Saya nggak punya keahlian. Apa yang disampaikan oleh Pak Rismon dan Roy Suryo itu bagi ahli-ahli yang di sana di laboratorium itu udah persoalan sehari-hari mereka. Jadi biarkan aja mereka yang melihat. Nah, saya sih berharap karena udah terlanjur masuk di peradilan, saya nggak bisa komen, saya nggak punya kemampuan atau keahlian dalam konteks pidana ya. Teman-teman di Peradi, Bersatu atau yang lain yang lebih memiliki keahlian, Pak Marwar, silahkan aja. Banyak yang menilai sikap UGM kali ini membuka celah pertanyaan baru. Mengapa penjelasan yang ditunggu bertahun-tahun justru terasa tidak menutup polemik, melainkan memperluasnya? Sementara itu, tekanan politik dan moral kian menguat. Sejumlah tokoh nasional, akademisi, aktivis hukum, hingga figur publik lintas generasi disebut mulai menyatukan suara. Mereka tidak lagi berbicara sendiri-sendiri. Narasi yang dibangun pun seragam.
transparansi total atau krisis kepercayaan akan semakin dalam. Ya, jadi Pak Boy, Anda setuju tidak kalau proses sidang pidana Roy CS itu di stop dulu sampai akhirnya terbuka begitu lebar soal ijazah Jokowi? Ya, menurut saya ini pernyataan Prof. Marwar ini menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Profesor menyesatkan. Sidang GIP sama sidang pidana itu berbeda. Dia paralel, berjalan bersama-sama, tidak bisa berhubungan satu sama lain. Apalagi GIP ini kan ini hanya menentukan seorang untuk membuka informasi. Jadi tidak bisa mulai sidang GIP ini menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu atau asli. Dia nggak ada hubungannya dan dia tidak punya unsur kewenangan untuk memaksa, sehingga apapun sidangnya ini tidak bisa mempengaruhi sidang pidana. Sidang pidana itu jalan terus, nggak ada hubungan sama KIP. Menurut KIP terserah dia mau bongkar bangkir, dia mau paksa, itu nggak ada hubungan sama sekali. Jadi tidak ada hubungan antara KIP dan pidana, sehingga tidak bisa mempengaruhi satu sama yang lain. Ya, Pak Marwarar, Anda dibilang sesat Anda. Ya, Profesor itu namanya tidak melihat secara objektif karena dia sudah berada di posisi itu. Tapi saya tidak memihak siapa-siapa. Saya dulu pembela Jokowi saya. Tapi kemudian belakangan ada yang sudah sadar, kelihatannya tapi banyak yang belum sadar nih. Cita-cita kita. Jadi apa alasan terbesar bahwa harus ditunda dulu aja soal karena itu merupakan unsur, saya sudah katakan unsur melengkapi. Jamin didakwa mencemarkan nama baik. Pertanyaannya unsurnya, apakah ada nama baik dari mereka yang dicemarkan? Ini juga, kalau memang itu fitnah, mana ijazahnya dulu? Oleh karena itu, saya sangat prihatin itu ada dua yang sudah dihukum itu, Gus Nur sama Bambang Tri itu adalah peradilan sesat. Itu saya bisa jamin itu. Tidak ada independensi dan imparsialitas karena harus ditunjukkan dulu bahwa ijazah ada, baru namanya fitnah. Bahwa kamu palsu ijazahnya, begitu kan? Nama Jokowi kembali berada di pusat pusaran. Bagi pendukungnya, tudingan ini dianggap sebagai serangan politik yang berulang. Namun, bagi pihak yang kritis, momen ini disebut sebagai ujian terakhir. Bukan soal siapa, tapi soal kejujuran dan presiden demokrasi. Begitu argumen yang terus digaungkan. UGM sebagai institusi akademik besar kini berada di persimpangan sejarah. Apapun maksud pernyataannya, publik terlanjur menempatkannya sebagai kunci. Dan ketika tokoh-tokoh besar mulai bersatu, tekanan bukan lagi sekadar isu media, melainkan tuntutan moral yang tak bisa diabaikan begitu saja. Apakah ini akan menjadi akhir dari polemik ijazah Jokowi, ataukah justru awal dari babak paling menentukan? Satu hal yang pasti, publik tidak lagi puas dengan jawaban setengah. Dan dalam iklim demokrasi yang kian kritis, diam bukan lagi pilihan yang aman.